Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Angga Yunus, biasa dipanggil Angga, dengan NPM 238101008. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu normalisasi database. Sebelum itu saya akan menyampaikan deskripsi singkat tentang database yang akan saya jadikan studi kasus nanti, yaitu di sini saya membuat database manajemen perdagangan saham yang terjadi pada Bursa Efek Indonesia atau Indonesia Exchange, yaitu sistem yang dirancang untuk mencatat dan mengelola data perdagangan saham yang terjadi di Bursa Efek. Database ini juga akan mencatat transaksi saham, volume, nilai, dan frekuensi perdagangan untuk setiap instrumen keuangan yang diperdagangkan di bursa. Tujuannya yaitu untuk memberikan informasi akurat dan tepat waktu tentang aktivitas perdagangan saham kepada pengguna, termasuk investor, pialang, dan lembaga keuangan lainnya. Dengan fitur rekaman transaksi ini, laporan dan analisa database ini akan membantu para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan investasi yang lebih baik. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa tabel dan juga entitas yang ada pada tabel tersebut. Yang pertama ada tabel transaksi saham. Tabel transaksi saham yaitu tabel yang isinya mencakup semua transaksi saham, dimulai dari pada saham, harga tertinggi saham, harga terendah, harga penutup, selisih harga saham, waktu jual, harga saham, dan juga frekuensi serta indeks, harga indeks, harga tertinggi, terendah, dan harga indeks terakhir, juga selisih dan persen selisih. Yang kedua yaitu tabel angka bursa efek, yaitu berisi kode bursa, nama bursa, dan juga lisensi. Yang ketiga yaitu tabel jadwal libur bursa yang berisi tentang ID, tabel, bulan, hari, tanggal, dan keterangan serta hari bursa. Yang keempat yaitu tabel anggota partisipan, yaitu berisi kode partisipan, nama, dan juga tipe partisipan. Yang kelima yaitu tabel pinjam meminjam efek, yang di dalamnya terdapat yaitu pada perusahaan, volume, pinjam meminjam efek reguler, dan juga pinjam meminjam efek front end. Yang keenam yaitu tabel perdagangan yang berisi ID perdagangan, perihal, volume transaksi, nilai, dan juga frekuensi perdagangan. Yang terakhir yaitu tabel peraturan BI yang isinya ID peraturan, nomor keputusan, dan juga perihal. Nah, untuk sumber data sendiri saya mengambil langsung pada website Bursa Efek Indonesia, yaitu pada idx.co.id. Kalian bisa mengunjunginya langsung ke halaman website tersebut. Langsung saja di sini saya akan melakukan bentuk normalisasi tahap 1 atau 1NF, yaitu bentuk normalisasi tahap 1 ialah ketika sebuah tabel tidak memiliki atribut value banyak, multivariate atribut composite, atau kombinasi dalam domain data yang sama. Nah, di sini kita lihat tabel transaksi saham dan juga anggota bursa. Kita lihat untuk tabel transaksi saham dulu. Dimulai dari kode saham yang bernilai satu value, tidak multi value, lalu harga sampai ke ujung satunya, semuanya bernilai single value. Lalu yang anggota bursa di sini juga kita lihat sudah kita multi value. Oh ya, dan juga setiap tabel memiliki primary key yang ada pada awal tabel. Transaksi saham sendiri memiliki primary key yaitu kode saham, dan juga anggota bursa memiliki primary key pada kode bursa.
Untuk tabel jadwal libur juga memiliki yaitu ID JLB, dan juga untuk isinya juga tidak ada yang multi value. Untuk tabel anggota partisipan juga sama, memilikinya yaitu kode partisipan, dan juga isi tetap tabelnya tidak ada yang multi value. Untuk tabel pinjam meminjam efek, di sini beri primary key yaitu kode perusahaan, dan isinya tidak ada yang multi value. Untuk tabel perdagangan juga sama, memiliki primary key ID perdagangan dan juga tidak ada yang multi value. Yang terakhir yaitu peraturan BI, primary key-nya yaitu ID peraturan dan juga tidak ada entitas yang memiliki multi value. Nah, selanjutnya kita akan melakukan bentuk normalisasi tahap kedua yaitu 2NF. Bentuk normalisasi tahap kedua yaitu ketika sebuah tabel telah memenuhi bentuk 1F dan semua atribut lain primary key secara utuh memiliki functional dependency pada primary key. Nah, di sini pada normalisasi tahap kedua terdapat 3 tabel yang mengalami perubahan, yaitu tabel transaksi saham, anggota bursa, dan anggota partisipan. Di tabel transaksi saham sendiri mengalami perubahan, yang dimana tabel tersebut terbagi menjadi 2 bagian, diantaranya menjadi tabel transaksi saham dan juga indeks saham. Lalu untuk tabel anggota bursa efek juga mengalami perubahan, di mana terpecah menjadi 2 bagian, menjadi tabel anggota bursa dan tabel lisensi. Untuk tabel anggota partisipan juga terbagi menjadi 2, yaitu tabel anggota partisipan dan tipe partisipan. Di sini kita bisa lihat secara langsung, yang dimana tadinya kode tabel transaksi saham terlihat lebih yang sebenarnya tidak lebih panjang, sekarang terbagi menjadi 2, yang dimana di sini saya memisahkan saham dengan indeks saham, yang dimana indeks saham memiliki primary key berupa kode indeks yang sebelumnya berada di belakang frekuensi. Di sini saya akan memisahkannya karena harga indeks sebelumnya tertinggi dan rendah serta harga indeks terakhir selisih dan juga selisih memiliki ketergantungan pada kode indeks, sehingga tidak memenuhi 2NF. Maka di sini dibelah menjadi 2, dan untuk transaksi saham sendiri untuk isinya sudah memenuhi 2NF karena memiliki ketergantungan pada primary key kode saham. Dan di sini untuk anggota bursa, sebelumnya menjadi 1 tabel, di sini terjadi menjadi 2 tabel. Di sini saya membaginya untuk bagian lisensi, karena lisensi memiliki untuk selanjutnya yaitu anggota partisipan dan juga tipe partisipan yang sebelumnya menjadi 1 tabel ini menjadi 2 tabel. Saya memisahkan untuk tipe partisipannya karena bisa secara independen jadi tabel sendiri. Lalu untuk bentuk normalisasi tahap ketiga, yaitu dimana bentuk normalisasi tahap ketiga ketika semua tabel telah memenuhi bentuk 2F dan juga tidak ada atribut yang bukan kunci memiliki keterangan transitif tidak secara langsung pada primary key. Nah, pada normalisasi tahap ketiga sendiri semua tabel yang sudah kita
tekan tadi atau yang kita lihat tadi sudah memenuhi normalisasi tahap ketiga, sehingga tidak ada perubahan yang kita lakukan pada normalisasi tahap ketiga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semuanya mohon maaf bila ada kata yang salah ataupun kesalahpahaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.